Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam acara Light of Revival pagi ini terambil dari surat 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mencintai hidup. Saudara-saudara yang terkasih, kalau berbicara tentang mencintai hidup, tentunya masing-masing kita sangat mencintai hidup kita. Dan berbagai cara, berbagai upaya kita lakukan untuk menjaga, merawat, dan memelihara kehidupan kita. Dan pagi hari ini firman Tuhan pun berbicara tentang hal yang sama, mencintai hidup. Dan di dalam 2 ayat firman Tuhan ini ada 3 hal yang akan kita pelajari terkait dengan bagaimana cara supaya kita bisa mencintai hidup kita sendiri. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, yang pertama, ia harus menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang jahat. Maka cara yang pertama bagaimana supaya kita mewujud nyatakan kita mencintai hidup ini adalah kita harus mampu menjaga lidah kita. Menjaga lidah kita terhadap apa? Terhadap ucapan-ucapan yang jahat, terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan apa yang dituliskan oleh Yakobus di dalam pasal 3, di sana berbicara tentang lidah, bahwa lidah yang kecil itu punya dampak yang besar bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita salah menggunakan lidah kita, menggunakan ucapan-ucapan kita, pernyataan-pernyataan kita, maka lidah itu bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Lidah itu dapat membakar seluruh kehidupan kita. Lidah itu pun dapat membuat hidup kita dikutuki oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita menyatakan bahwa kita mencintai hidup ini, maka nasihat Petrus yang pertama adalah bahwa kita harus menjaga lidah kita terhadap ucapan-ucapan yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua, kalau kita mencintai hidup ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Supaya apa yang baik, apa yang benar menurut firman Tuhan, menurut standar Allah, itulah yang harus kita lakukan. Hal-hal yang kita tahu, kita pahami bahwa itu adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, janganlah kita melakukan. Kalau kita membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21 tentang hidup yang jahat, dan hidup yang jahat, ciri-ciri hidup yang jahat itu tidak boleh berdiam dalam hidup kita, tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Justru yang harus kita lakukan adalah di dalam ayat 22 dan 23, buah-buah roh. Sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus mewujud nyatakan kehidupan yang baik, kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita menunjukkan bahwa kita sangat mencintai hidup ini adalah dengan kita harus berusaha untuk hidup damai dengan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup damai itu akan terjadi kalau kita mampu menjaga lidah kita, kita mampu menjaga ucapan-ucapan kita, bahkan kita mampu untuk melakukan atau menjalani hidup yang baik seturut dengan standar firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mau hidup damai, maka kita sendiri berusaha untuk menciptakan damai itu. Di dalam Matius pasalnya yang kelima, ucapan-ucapan bahagia dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Artinya kita harus berusaha untuk menciptakan damai itu di dalam diri kita, dan setelah itu kita biaskan lagi di lingkungan sekitar kita. Dan dengan demikian hidup kita adalah hidup yang berbahagia. Mau mencintai hidup ini, maka mari 3 hal praktis diajarkan oleh Rasul Paulus bagi saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk pesan firman Tuhan yang sangat-sangat sederhana diajarkan bagi kami. Kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami mencintai hidup ini yang adalah anugerah-Mu. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kami, kalau kami mencintai hidup ini, maka 3 hal harus kami lakukan dalam hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami dan menuntun kami di dalam menjalani kehidupan hari ini, besok, dan seterusnya. Kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari teruslah jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita semua. Shalom.